Ya, untuk mengetahui lebih lengkap terkait misteri hilangnya suara caleg pada pemilu 2024 sudah bergabung melalui sambungan Zoom caleg Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Pak Lakaseng. Selamat malam Mas. Ya baik, saya juga baik, kita sedang menanti hadir pendiri Polmark Indonesia EF Saifullah Fatah. Baik, Pak Yusuf Lakaseng, apakah Anda juga kehilangan suara? Ya, saya juga mengalami secara pribadi nih ya. 2 hari yang lalu data yang ada di Sirekap itu suara saya 11.000. Tapi tiba-tiba dalam waktu 1 hari berubah tinggal 6.000 dan saya nggak tahu sekarang berapa lagi angkanya. Jadi ini memang membingungkan ya. Seharusnya kan Sirekap ini adalah alat bantu sebagai media bagi KPU untuk transparan dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pemilu dan hasilnya tentunya. Tapi ini malah menimbulkan kekacauan dan ini adalah sebenarnya satu proses delegitimasi terhadap hasil pemilu itu sendiri, karena kita jadi merasa bahwa jangan-jangan ini alat kecurangan karena ketika ini bermasalah lalu menjadi alasan dihentikannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan kalau dihentikan seperti itu kita tahu banyak setannya itu akan ada upaya-upaya untuk melakukan kecurangan secara sistematis ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dilakukan. Gitu, David. Iya, kalau kita perhatikan dari pernyataan KPU bahwa Sirekap ini alat bantu untuk atau dengan azas transparansi begitu. Nah, kalau yang transparansi ini kemudian ternyata tidak jelas atau kabur begitu. Nah, lalu pegangannya yang mana gitu kan? Nah, pertanyaan saya adalah begini, apakah kemudian hasil yang nanti kemudian hasilnya itu bisa menjadi pegangan pasti gitu jika untuk transparansinya ini saja terus mengaburkan data? Ya itu disitulah masalahnya. Sebuah alat bantu untuk transparansi malah bermasalah gitu ya. Padahal kan ini adalah sebuah proses pertanggungjawaban publik bagi penyelenggara pemilu untuk mentransparansikan hasil pemilunya. Nah, kalau angkanya saja kacau bisa berubah-ubah, bahkan ada data ekstrim di DPT yang 300, hasilnya setelah diakumulasi bisa 800. Ini kan menimbulkan kekacauan bahkan ya. Ini bisa chaos ini hasil pemilu kita ini, karena ketidakpercayaan makin meningkat bahwa KPU menjadi penyelenggara yang paling tidak profesional dan kredibel, David. Iya, Anda caleg dari dapil mana, Pak Yusuf? Ya, saya dari dapil Sulawesi Tengah ya, untuk DPR RI. Apakah caleg-caleg lain atau bahkan caleg partai lain juga mengalami hal yang sama? Ya, saya kira saya baru menemukan di kami di Perindo ya, dan itu terjadi di semua caleg yang ada bersama saya di dapil Sulawesi Tengah. Dan kalau saya baca media juga semuanya, ada Pak Yusuf, PSI juga semuanya mengalami hal yang sama. Ya, gimana? Semuanya mengalami hal yang sama. Ya, hampir semua mengalami perubahan itu. Jadi makanya memang KPU harus membuka diri agar ini ada audit independen terhadap Sirekap ini, di mana masalahnya. Karena kalau tidak nanti KPU dituduh ini Sirekap menjadi alat pintu masuk kecurangan, dan ini kan menurunkan legitimasi pemilu dan penyelenggaranya sekaligus. Ya, kalau dari informasi dari data teman-teman di redaksi itu dikatakan suara Anda sekitar 7.345. 7.435 saat ini. Itu kan artinya jauh ya dari 11.000. Nah, itu apakah bisa Anda cari bukti-buktinya berpindah kemana suara Anda ini? Nah, itu yang kita tidak tahu, berpindahnya kemana suara itu, hilangnya bagaimana, dan dari 11.000 ke 6.000, nongol lagi 7.000. Jadi angka yang pasti, angka yang benarnya mana? Memang Sirekap ini bukanlah yang dipakai acuan untuk menentukan hasil pemilu. Tapi kan dia gambaran hasil, tapi kan Sirekap ini adalah gambaran hasil rekapitulasi berjenjang yang dari TPS kemudian ke kecamatan, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan ke KPU pusat nantinya. Nah, kalau yang digambarkan saja
kacau balau seperti ini akan memperlihatkan bahwa jangan-jangan juga hasilnya yang di kotak suara yang dihitung juga itu terjadi proses yang tidak jujur, tidak adil, dan terjadi kecurangan secara sistematis. Di sini masalahnya, hasil pemilu menjadi pertaruhan. Padahal kan ini kan pemilu yang sangat kontroversial ya, terutama pilpres ya, bahwa ada memang dilihat oleh banyak pihak bahwa ada tangan-tangan kekuasaan yang sedang membela pasangan tertentu dan memainkan bansos, memainkan MK. Jadi sudah kontroversi itu, harusnya KPU dalam urusan teknis mereka meningkatkan kualitasnya. Nah ini seperti setali tiga uang ya. Di satu pihak dari mulai proses pemilunya sudah kontroversial, mulai MK, soal bansos tadi, di penyelenggaraan teknisnya juga menjadi sama juga, sama amburadurnya. Jadi ini adalah pemilu paling bobrok menurut saya ya, sepanjang penyelenggaraan pemilu di masa reformasi ini. Baik, untuk Partai Perindo sendiri atau Anda sebagai caleg, itu kan ada saksi-saksi yang ditempatkan di TPS ya? Ya. Betul ya? Oke, apakah ya, mereka juga... Dan sekarang ini lagi proses perhitungan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Mungkin dalam 1-2 hari ini akan kelihatan hasil semua kecamatan itu, ya, khusus di Sulawesi Tengah. Kita akan lihat hasilnya, dan tentunya itu yang digunakan. Makanya kita mendesak kepada KPU agar kalau memang Sirekap ini tidak bisa dipakai atau menimbulkan kekacauan, misinformasi yang serius, maka sebaiknya di take down saja. Tidak usah dipakai ya, diturunkan saja, dan kita menunggu hasil rekapitulasi manual yang sekarang sedang berada di kecamatan dan sebentar lagi akan pindah ke kabupaten. Tapi untuk alasan ini KPU kemudian menjawab, ya, nanti gelap dong, nggak kelihatan, karena kan tadinya maunya memang ini transparansi begitu. Ya makin gelap dengan situasi yang rancu dan kacau balau yang ditimbulkan oleh angka Sirekap itu ya. Karena banyak, menurut saya memang audit forensik digital dibutuhkan di sini. Di mana masalahnya ini? Kan sudah secanggih teknologi digital kita. Kok KPU bisa merancang satu aplikasi sistem informasi rekapitulasi yang hasilnya tidak akurat, bahkan berubah-ubah dan mengacaukan seperti ini? Jadi kita harus cari tahu, karena anggarannya besar ini. Menurut saya KPU harus diaudit ya, dan dimintai pertanggungjawabannya secara serius, karena ini bisa memprovokasi kekacauan, David. Baik, mungkin terakhir Pak Yusuf Lakaseng, ini kan Anda sudah menaruh atau ada orang di sana, saksi di setiap TPS atau bahkan TPS tempat Anda maju caleg. Apakah para saksi kemudian menemukan adanya kecurangan, dalam artian itu tadi perpindahan suara dari tempat atau suara Anda kemudian pindah ke partai lain? Apakah ada bukti-bukti nyata begitu? Ini belum kita temukan ya, belum ada laporan kita karena sedang berproses ya, di proses rekapitulasi itu dari TPS ke kecamatan ya. Tapi kemudian tentunya saksi-saksi kami akan melaporkan hasil rekapitulasi itu. Kita akan mencocokkan nanti dengan hasil Sirekap ini, apakah bersesuaian hasil rekapitulasi secara berjenjang dari TPS ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat itu dengan hasil Sirekap ini. Karena yang bermasalah kan Sirekap ini yang berubah-ubah terus gitu ya. Baik. Baik Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Semoga hasilnya yang terbaik untuk Anda, juga untuk daerah pemilihan Anda. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, malam.